Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Selamat sore ya. Selamat sore, Om Swastiastu. Ibu saya hormati, alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur karena ini Bapak Ibu diberikan kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Sehat itu penting hari ini, uang bukan segalanya. Ya. Dan kita mesti bersyukur supaya kita terus sehat, karena syukur itu mendorong imun kita nih jadi kuat. Imun kita jadi lemah kalau kita nih kurang bersyukur. Kalau kurang ya kurang terus. Gajinya Pak Arif kepala dinas juga kurang, bupati juga kurang. Kita ini nggak akan pernah cukup. Tetapi saya tadi sampaikan ketika di penyerahan ke P3K tadi bahwa ada banyak, saya kenal tipe orang, ada orang gajinya cuma 600.000, tapi kalau kita ke rumahnya orang itu sibuk ngasih makan kita, ngasih kue, ngeluarin teh, orangnya bahagia. Ada nggak yang begini? Tapi ada orang gajinya 6 juta, jangankan kasih minum, ditawari makan aja nggak pernah. Padahal dia gaji 6 juta, nerima tamu kadang di amperan di luar. Tapi ada orang gaji 600.000, mempersilakan rumahnya dibuka, mari masuk, bukan jadi kasih minum, ada bode dikeluarin, makan sama sambal dikeluarin. Dia seperti auranya bahagia. Dan orang-orang seperti ini banyak sekali saya temukan. Gajinya tidak seberapa, tapi keluarganya bahagianya luar biasa. Gajinya pas-pasan, tapi anaknya hebat-hebat. Tapi banyak orang gajinya besar Pak Arif, anaknya berantakan. Ada nggak yang begini? Berarti kalau begitu, urusan rumah, anak sekolah, anak hebat, ini bukan soal urusan uang. Percaya Pak sekalian ya? Ini depan saya ini PNS ini gajinya pas-pasan paling ini. Yang penting pas perlu pas ada kira-kira. Jangan ngutang kali. Ini problem tidak bahagia kalau kita ini antara pengeluaran dengan pendapatan tidak seimbang. Mulanya misalnya ini ada tanah di samping rumah saya ini. Emang kalau lepas sama itu sudah akhirnya ngambil di bank. Nah, udah bulan pertama masih nggak apa-apa, kena bulan keempat main ceret ini. Nah, telat sudah ke kantor kan gitu Pak Arif. Sahabat sana, sahabat sini dan seterusnya. Besoknya ada mobil teman saya dijual murah ini. Biasanya 25 juta ini cuma dijual 18 juta, tapi meskipun murah punya uang nggak? Nah, ketika nggak punya uang memaksakan, disitulah sumber masalahnya. Akhirnya nggak jantungan, lama-lama jantungan. Karena sering didatengin orang, ngumpet di rumahnya dan seterusnya. Nah, harapan saya kita semua bagaimana bisa menikmati apa yang kita punya sehingga kita bisa menjadi bahagia. Ketika bahagia, PNS ini akan produktif, dan kalau produktif pemerintah akan diuntungkan. Oleh karena itu Pak Arif, kita sangat perlu punya PNS yang bahagia, yang bisa memanage keuangannya, dan tentu yang percaya kepada keberkahan. Nah, saya sekalian berbahagia, ada banyak orang penghasilannya banyak tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Makan nasi nggak boleh. Kenapa? Karena gula. Dia nggak boleh minum teh gini yang pakai gula, nggak apa-apa, nggak boleh, karena dia juga sama kena. Nggak boleh makan daging karena dia kena darah tinggi. Ya dong. Nah, dia sakit-sakit terus maka harus olahraga. Olahraganya apa? Kalau pagi harus kena matahari, harus copot baju. Copot baju kalau pagi di sinar matahari. Kakinya supaya sehat nggak boleh pakai sepatu, pakai celana pendek. Suruh keliling kampung, ini kayak orang gila suruh keliling kampung. Nah, orang kaya harus kena sinar matahari, jalan pakai celana pendek, nggak boleh pakai kaos kaki. Ada nggak yang begitu? Ada. Penting ya dinas pertanian ini semua boleh dimakan semua. Coba enak gimana? Uang nggak banyak, tapi kita boleh semua makan sate boleh, makan gulai boleh, kan gitu Pak Arif. Dibanding orang kaya gajinya 100 juta nggak boleh makan gulai, nggak boleh makan sate, nggak boleh minum manis, nggak boleh makan nasi, makan bote malah boleh. Jadi kebahagiaan itu relatif. Jadi harapan saya kita semua menjadi orang yang bahagia di tengah keterbatasan. Semua terbatas, nggak ada Pemda yang sempurna. Saya tadi dengar Pak Arif ada yang kosong banyak. Ke dinas pendidikan, lembaganya besar, kosong. Yang pejabatnya hanya 3. Di Pak, ada berapa Pak Uda? 5. BKD ada 5 orang. Coba. Lembaga besar. Kenapa? Kita ini banyak masalah. Se-Indonesia semua punya masalah. Kita ini, saya ini jadi bupati, setiap tahun yang pensiun 500 orang. 500 orang. Sementara kita tidak boleh rekrut PNS. Bapak bisa bayangkan? Banyuwangi ini kabupaten paling luas se-Jawa Timur. Keren, tapi masalahnya uang.
Nah, kita terluas, saya sering biasanya petakan, karena terluas, kita ini panjang jalan kita kurang lebih 3.000 km. Luas Banyuwangi itu sama dengan luas kabupaten di Mataraman. Luas kabupaten di Mataraman sama dengan Banyuwangi, anggarannya berapa? 12 triliun. Banyuwangi berapa? 2,9 triliun. Maka kita ini kalau filosofi yang dicari jalan bagus, uang kita ini nggak cukup buat bangun jalan di Banyuwangi, nggak cukup. Kenapa? Karena APBD kita terbatas. APBD kita hanya 2,9, sementara di Mataraman anggaran kita 12 triliun. Jadi anggaran kita terbatas. Jadi bayangkan, sawah lahan kita luas, jalan kita panjang, masalah kita banyak, uang kita terbatas. Inilah yang kita hadapi, tapi saya tidak boleh menyerah ini. Dan ini kita harus eksekusi, nggak boleh hanya bilang Banyuwangi hebat, tapi kita tidak pernah ambil keputusan. Maka karena uang kita terbatas, kita harus ambil keputusan. Bagaimana caranya? Lakukan langkah sesuai dengan skala prioritas. Karena kalau semua dibiayai, uang kita tidak cukup. Dalam teori manajemen, kalau semua dibiayai, biasanya semuanya gagal. Semuanya gagal. Maka kita pilih prioritas. Nah, di tengah saya milih prioritas inilah, tentu ada sektor yang tidak kita prioritaskan. Disinilah orang ngerasani saya, ngomongi saya, dan seterusnya. Karena uang kita tidak mungkin membiayai semuanya. Ingat, uang kita 2,9 triliun. 1,4 triliun uang kita habis buat SDM pendidikan. Maka sering saya sampaikan, petani ini urusannya bukan hanya soal pupuk, bukan hanya soal air, tapi petani masalahnya pengen anaknya juga belajar dengan baik. Betul tidak? Anaknya pengen sehat, keluarganya pengen sehat, maka kesehatan harus kita urus, pendidikan harus kita urus, jalan utama juga harus kita urus. Tapi tidak mungkin setiap tahun semua jalan kita perbaiki, tidak mungkin. Inilah masalah APBD kita. Tapi pernah mengeluh nggak saya? Saya tidak pernah mengeluh. Kita tidak punya opsi mengeluh. Kita harus ambil keputusan. Dan ketika ada masalah itulah maka kita perlu ambil keputusan. Kalau tidak ada masalah, tidak perlu ada keputusan, kan gitu. Diperlukan pemimpin karena banyak masalah. Kalau beres semua nggak perlu pemimpin, Pak Arif. Ada Pak Arif karena perlu ada banyak masalah di pertanian. Dan Pak Arif perlu ambil keputusan di tengah anggaran terbatas. Begitu juga saya. Kita lihat dulu tidak ada bandara di Banyuwangi. Siapa orang mau ke Banyuwangi? Kita putuskan bangun bandara. Lebih dulu Jember bangun bandara, betul tidak? Tapi Jember sekarang jalan nggak bandaranya? Tidak jalan. Padahal mahasiswa di sana 35.000. BI semua ada di Jember. Tutup sekarang bandaranya, tidak ada penerbangan. Mungkin skala prioritas mereka berbeda. Saat saya mengambil keputusan membangun bandara, bukan mudah. Waktu itu saya dibully, Pak Anas ini tidak tahu skala prioritas. Jalan di kampung rusak bikin bandara, itu kan hanya jalan buat kapitalisme. Coba. Padahal teorinya di sini banyak pengangguran, perlu ada investasi. Tidak ada investasi kalau tidak ada connectivity. Dan tidak ada connectivity kalau tidak ada penerbangan yang memperpendek jarak kita dengan pusat pertumbuhan kota. Sama manggut-manggut paham atau gimana gitu? Ini orang paham kira-kira gitu ya. Jadi ini aja saya dirasani, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak mau dirasani jadi kiai, saya bilang gitu. Kalau nggak mau diancam orang, dilaporin, nggak usah jadi bupati, jadi kiai. Kita harus ambil keputusan on the track. Jadi kiai aja kadang dirasani gitu, Pak Arif. Jadi kita harus mau. Nah, maka keputusan apapun pasti ada yang tidak suka. Apapun yang kita ambil pasti tidak suka. Ketika bandara kami ambil keputusan, rame saya, Pak Anas ini gimana? Kecuali pinter tiba-tiba goblok. Kenapa? Mestinya jalan kampung dulu dibangun. Kenapa bandara? Dia tidak ngerti 7 pangkat E. Ada triple A, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Itu rumus dunia. Kalau daerah pengen maju, triple A ini harus dibangun. Bukan Abdullah Azwar Anas ya. Tapi triple A itu kebetulan sama. Maka Pak Arif harus bagi buku anti mainstream marketing nanti Pak Arif. Pak Arif beli buku, kita kasih nanti beberapa yang nggak cukup nanti dibagi. Ini harus dibaca. Di Banyuwangi orang ngeritik banyak, nggak pernah baca buku, itu masalahnya. Nggak mau baca referensi dunia, dia main kritik. Nah ini masalahnya. Nah begitu juga ketika saya bangun ke Ijen, akses ke Ijen kan kita bangun dulu. Saya diolok-olok, panas. Banyak mau takai bangun, kan sombong orangnya rasanya. Mesti saya bangun dengan jalan sebanyak orang, masih banyak mau takai bangun. Ngerti nggak dengan maksudnya? Nah, mudah-mudahan nggak paham. Kira-kira gini, masih ingat saya, panas itu goblok. Kenapa? Loh, ke Ijen lo banyakkan kerannya. Kenapa jalan yang banyak kerannya dibangun? Jalan yang banyak orang manusia itu rusak, kenapa nggak dibangun duluan? Saya dikritik itu orang di atas. Padahal ini teorinya area strategis. Kalau area strategis ini kita bangun, banyak orang datang, properti akan naik dibanding saya investasi di tempat lain. Baru sekarang mereka menyadari.
baru menyadari. Begitu izin sekarang kita bangun, banyak orang naik izin, properti naik 100 kali lipat. Dari 10.000 jadi 1 juta. Ya Pak Arif ya? Oh ini menikmati Pak Arif. Tapi nggak bagi-bagi zakat saya. Orang Banyuwangi itu propertinya berlipat-lipat. Walaupun orang akses ke izin sama izin itu tetap kalah kemarin itu. Padahal akses juga udah dibangun. Kenapa? Coba. Saya nggak ngerti saya, kira-kira gitu. Nah artinya mereka kan tidak setuju dengan policy kita. Loh, padahal dengan akses itu warung bertambah, properti mereka berlipat naik. Gitu. Kalau kemarin akses ke izin tidak dibangun, yang saya bangun tempat lain seperti tahun-tahun dulu, tidak akses strategis. Nah kita ini padahal competitiveness itu penting. Setiap pemimpin harus melihat kelebihan dan kekurangan. Mau ngadu apa kita? Pertanian. Pertanian ini wajib, penting, given, maka tidak perlu dipromosikan terus. Tetapi ini pokok. Tapi kalau mau tanding pertanian dengan Thailand, nggak mungkin kita gaduhin. Iya kan? Apalagi dengan Jepang, teknologinya tidak cukup, orangnya kebanyakan, yang punya sawah sedikit, kan gitu. Nah sementara di sana lebih banyak sawahnya dibanding orangnya, ngaturnya gampang. Di sini petani sampai pusing, dinas pertanian pusing, karena lebih banyak orangnya dibanding yang punya sawah, kan gitu. Ada sepunya tetangga sering Pak Yasin, dulu tanahnya waktu itu 2 hektar, anaknya 3, makmur. Nah sekarang cucunya 24, nggak makmur lagi. Karena tanah 2 hektar dibagi cucu 24, pusing masalah terus, subsidi terus yang diminta pupuk ini, pupuk itu, kan gitu lah. Nah ini yang kita hadapi. Nah melihat ini penting, tapi tidak jadi competitiveness di tingkat dunia. Makanya saya lihat apa? Oh Banyuwangi punya izin, di dunia hanya ada 2. Maka competitiveness ini kita bangun. Apa yang terjadi? Orang banyak naik. Maka begitu lomba wisata, kita menjadi juara 1 tingkat dunia. Bahkan kita kalahkan Brazil, Asia Pasifik, bahkan Puerto Rico kalah. Coba lomba sepak bola, dibiayai 2 miliar per orang pun, ngalahkan Brazil sampai kiamat nggak bisa. Kenapa? Di Brazil itu sejak hamil udah disuntik, dikasih gizi semua. Jadi orang sejak akan hamil, bapaknya, kamu besok menghamili istrinya, saya kasih gizi kamu ya, supaya anaknya besok ototnya kuat. Jadi 2 kali 24 jam lari-lari dikejar anjing, nggak lemah, kira-kira. Itu udah disetting DNA-nya dari awal. Kita ini nggak disetting dari awal, kadang makan gaplek, ya 1 kali 24 jam lemah kita ini. Nah disinilah competitiveness kita tahu. Maka mohon maaf kenapa saya nggak mensubsidi beberapa yang tidak, karena duit kita ini terbatas. Maka Persewangi marah-marah ke saya. Mana sih nggak bukan duit kita ini nggak cukup. Kalau semua dibagi sedikit nggak cukup. Itu Persewangi kita bagi berapa supaya jadi divisi utama kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Nah bukan berarti tidak penting, Persewangi penting, nanti mudah-mudahan duit kita cukup kira-kira. Nah kembali, jadi kita harus tahu competitiveness. Akhirnya alhamdulillah sekarang Banyuwangi bisa seperti sekarang. Seperti sekarang pun saya masih dirasani orang, keliru semua. Apalagi masuk politik kemarin nggak ada yang benar. Semua salah. Ya karena dia nggak ngalami. Gimana kesulitan kita ngatur PNS? PNS ini sekarang setiap tahun 500 orang pensiun, bayangkan. Berat tidak? Ya, Mas. Kewenangan kita juga berat. Uang terbatas. Tapi alhamdulillah di tengah keterbatasan ini semua, kinerja kita dari ranking 169 sekarang ranking 1 terbaik di tingkat nasional. Ya. Produksi pertanian kita masih cukup dan lain. Tapi tetap dikritik. Pak Anas setiap pidato juara tok yang disampaikan. Mau saya sampaikan apa? Tugas pemimpin, kata Napoleon Bonaparte, bukan hanya memimpin pasukan perang, tapi yang bisa memotivasi pasukan supaya tetap punya nafas dan dia bisa berprestasi. Nah rakyat ini harus dimotivasi. Caranya apa? Dengan prestasi yang kita buat, karena itu menjadi alat ukur kita di tingkat nasional. Saya ingin jawab ini juga. Pak Anas, yang penting itu sejahtera, ngapain nggak perlu prestasi? Saya ingin jawab tuh sekali. APBD kita ini, PAD kita berapa? Hanya 600 miliar. APBD kita berapa? 3,4. Berarti 2,7 triliun dana kita bukan dari Banyuwangi. Nah caranya gimana untuk bisa dapat uang dari Jakarta? Jakarta punya kriteria, membuat lomba instrumen yang itu menjadi alat ukur pusat bahwa kita dianggap bagus. Maka lomba yang dibuat pusat itulah yang harus kita ikuti. Kan gitu, paham ya? Begitu kita menurut Jakarta bagus, ya kita dikasih duit. Bukan menurut kita. Kadang kita nih GR menurut kita bagus, padahal menurut Jakarta tidak bagus. Giliran kita dinilai oleh Jakarta bagus juara 1 ini, katanya pencitraan. Ini repot. Repot. Nah, apakah gini harus kita dengerin terus? Oh, dengerin orang gini bisa stroke kita nih. Jadi bupati kalau dengerin mereka terus, mereka ini apapun yang kita kerjakan pasti salah. Termasuk di dinas pertanian. Maka oleh karena itu, yang penting teman-teman ini
bekerja, niat untuk mensejahterakan rakyat dan punya target kira-kira gitu. Nah, alhamdulillah dengan ini semua kita sekarang dihitung oleh Jakarta. Saya sering cerita, andaikan Bapak Ibu jadi kepala sekolah, muridnya 500, kira-kira hafal nggak masalahnya siswa? Nggak mungkin hafal. Jangankan masalah, nama siswanya aja hafal nggak? Nggak mungkin hafal. Itu juga yang terjadi dulu. Indonesia ini ada 500 kabupaten lebih. Nggak mungkin Presiden, Menteri Keuangan tahu masalah Banyuwangi. Hafal saja kadang nggak. Yang dihafal siapa? Wali Kota Denpasar, Wali Kota Bandung yang gede-gede, Wali Kota Surabaya, Bupati Bandung, Bupati Sleman, Wali Kota Bandung, Wali Kota Medan, paling Wali Kota Malang paling ke timur. Banyuwangi nggak masuk. Karena apa? Nggak masuk ranking 10 besar. Karena guru itu terkenal, paling yang kenal muridnya paling 2, kalau nggak paling pinter paling nambeng, kan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah Banyuwangi masuk 10 besar. Maka apapun kadang yang kita kalau ke Jakarta nggak perlu lama. Pak Arif kalau ngantri di Kementerian Pertanian nggak perlu ngantri lama. Oh Banyuwangi ya, silakan masuk. Dikasih kopi. Dulu jangankan kopi, dicuekin ya dulu. Nah sekarang dikasih kopi, kan gitu Arif. Masih ini apa? Dari kerjaan kita semua. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman dari Dinas Pertanian. Terima kasih Pak Arif atas kerja keras teman-teman, progres kita seperti sekarang. Tapi produk ini penting, tapi marketing penting Pak Arif. Ya, produk itu penting, tapi marketing penting. Dulu Bapak kenal teh botol. Dulu itu teh apapun makanannya teh botol. Tapi apa yang terjadi dengan teh botol? Teh botol tidak mau berinovasi baik dalam bentuk maupun jenis minuman. Ya botol sampai gede ya seperti itu, betul nggak? Tulisannya tetap, minumannya seperti itu, betul nggak? Apa yang terjadi? Tidak mau berinovasi di dalam marketing. Dia tidak mau iklan, udah puas karena pasti laku. Yang terjadi berikutnya, dengan teh. Kenapa? Teh di samping promosi dia tidak bikin botol karena Dinas Pertanian sukanya dibawa di tasnya masing-masing. Maka dibikinlah kemasan dari plastik dibawa dan seterusnya. Apa yang terjadi? Sejenisnya wa alali wasubi sekarang yang memenangkan. Kenapa? Dia mau promosi, mau kompetisi. Dulu Sari, kenapa Sari? Karena biasa iklannya 500 miliar biaya iklannya saja. 500 miliar, tapi produksi yang dihasilkan jauh lebih hebat. Kesalip dengan mie yang lain. Sekarang maka Banyuwangi, Dinas Pertanian, kerja boleh, produk boleh, tapi promosi menjadi penting. Maka betul Pak Arif, waktu acara ini ngundang itu, radar itu penting di belakang. Karena penting, tapi radar juga penting. Karena apapun yang dibuat oleh Pak Arif, kalau nggak diberitakan, nggak dikampanyekan, nggak bisa. Maka sekarang perlu diupload di medsos, teman-teman. Ini ada produk bagus, di foto, di share, masukkan di Facebook. Biar di Facebook isinya nggak fitnah, ada produk juga. Nah, Facebook itu kemarin isinya fitnah terus kan gitu. Karena banyaknya fitnah, orang menganggap itu benar. Nah, bisa produktivitas. Nah, terakhir saya ingin cerita. Saya ingin tanya, kalau lihat film Hollywood, film-film Amerika, itu yang menang biasanya Amerika atau musuhnya? Amerika, mana ada Amerika kalah? Amerika menang terus. Sampai pernah lihat film Rambo nggak? Film Rambo itu kan mengisahkan film di Vietnam. Padahal Vietnam itu menjadi kenangan kelabu bagi veteran Amerika, namanya Perang Vietnam. Disitulah menjadi kuburan massal bagi tentara-tentara Amerika, banyak yang kalah dengan Perang Vietnam. Karena Vietnam membuat lubang-lubang di bawah tanah untuk mengalahkan pasukan mereka. Tapi apa terjadi di Rambo? Yang menang siapa? Rambo. Makanya film Rambo nggak boleh masuk Vietnam karena itu bom. Yang asli itu Rambo-nya kalah, tapi kan menang di situ. Maka nggak boleh masuk di Vietnam. Apa yang saya ingin ceritakan? Bertahun-tahun, sudah 100 tahun lebih, pusat film di Amerika itu dibiayai, disubsidi oleh negara dengan biaya triliunan rupiah untuk melakukan perang image, mempengaruhi persepsi orang bahwa Amerika itu hebat. Betul nggak? Karena Amerika yakin di dunia ini orang yang datang ke Amerika dengan yang tidak datang, pasti banyak yang tidak datang ke Amerika. Tapi hari ini orang punya persepsi kalau ketemu orang Amerika,
Kita ini ketemu orang Amerika udah gini sedikit, kan gitu. Karena apa? Persepsi Amerika tuh hebat. Polisinya kalau nangkep kalau nangkep penjahat tuh hebat. Beda dengan polisi India, banyak nari di bawah pohon gitu. Terus polisi gak suka dibayar, kan gitu India itu. Jadi dulu tuh kalau persepsi polisi yang jelek polisi India, kalau polisi yang hebat polisi Amerika, itu persepsi. Akhirnya tertanam menjadi semangat Amerika, menjadi pemenang dan sedunia tertanam. Hari ini sedang kita mengerjakan 10 tahun itu. Kita membangun persepsi di Indonesia bahwa Banyuwangi itu hebat. Dan begitu datang benar-benar hebat. Kantor dinas pertanian beda dengan kantor tempat lain, bersih. Baru datang orangnya senyum, belum nanya udah ditanya. Perintah saya kan gitu, Pak Arif. Kalau ada tamu disapa duluan. Kalau belum datang yang ditunggu dikasih minum. Waduh, ramah-ramah ya dinas pertanian. Orang yang kita bangun inilah persepsi. Tapi begitu masuk politik kemarin dihancurin semuanya. Seperti kita tidak pernah membangun apa-apa. Kenapa? Karena target mereka bukan membesarkan Banyuwangi, membesarkan dirinya sendiri. Kita harus sadarkan semua bahwa kita sedang membangun persepsi untuk daerah. Citra bupati tidak penting, karena bupati setiap 5 tahun ganti. Tapi citra daerah harus kita jaga. Itulah yang dilakukan oleh berbagai negara. Gitu Pak Arif. Coba lihat film India sama film apa? Film Amerika. Bedanya apa? India banyak joget terus, musuhnya nggak ketangkep itu damai di bawah jembatan. Coba film Amerika. Persepsi yang dia bangun. Jadi kita sedang melakukan perang persepsi. Mudah-mudahan sekalian, selain persepsi juga perang di dunia nyata bisa kita selesaikan. Yang paling akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. 10 tahun ini menjadi kenangan bagi saya dan saya belajar banyak. Tentu banyak masalah yang belum bisa kita selesaikan. Saya menyadari masalah yang belum kita selesaikan jauh lebih banyak dibanding masalah yang sudah saya selesaikan. Saya minta kabit-kabit ini Pak Arif baca buku. Pertama, anti mainstream marketing, kreatif kolaboratif, dan baca buku tentang inovasi Banyuwangi. Terutama mereka yang sekarang ya eselon 3 ya Pak Arif, sama kabit dan kasih harus baca itu supaya minimal tahu bagaimana pandangan dunia terhadap masalah yang sedang kita buat dan juga yang sedang kita selesaikan. Saya kira ini saja dari saya, terima kasih. Masih ke inspektorat ya. Saya harus ke inspektorat terakhir. Sekali terima kasih kepada teman-teman semuanya dan saya merasa senang sekali karena Banyuwangi telah menjadi laboratorium di tengah masalah dan keterbatasan tentu yang ada. Jika dibandingkan dengan daerah lain, ternyata kita dianggap lumayan kira-kira. Saya kira gini Pak Arif ya. Di belakang udah rapi tuh Pak Arif semua. Ya sempat ngecek. Cuman itu bocor ya di pojok kayaknya itu. Nanti bisa diperbaiki. Itu gambar atau memang bocor air? Bisa. Ya, saya kira nggak perlu nunggu anggaran hadir. Saya kira nanti yang gini ini perlu dijaga bersama. Saya kira ini terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itu tangan dulu untuk Bapak. Mohon maaf Pak, setelah kesibukan Bapak masih sempat Banyuwangi di Dinas Pertanian dan Pangan, kami juga menyempatkan Pak selama ini ingin memberikan sesuatu hal yang paling baik di kinerja kami. Apa atau ukurnya? Kalau bupati datang ke tempat kami sampai sekali 2 kali, 2 kesempatan kegiatan Pak, itulah kalau ukurnya bupati senang. Jadi alhamdulillah selama ini teman-teman merasa bangga dengan Dinas Pertanian dan Pangan Pak, yang sudah kita lakukan. Nah, kebanggaan itu kami tuangkan Pak dalam sebuah buku dengan kita kerjasama dengan Radar Pak. Ya semoga ini berkenan dan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Ya, tapi kami tidak bangga diri, kami terus harus berubah. Banyak hal yang belum kita kerjakan seperti yang Bapak pernah sampaikan. Terakhir mohon izin Pak sama teman-teman dan rekan-rekan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ada yang mewakili Mbak Nani? Ya, saya sampaikan Mbak Nani. Ya. Ini istrinya Alfian Pak ini, Alfian PU. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama 10 tahun akhirnya saya bisa mendapat kesempatan untuk berdialog langsung dengan Bapak Bupati Banyuwangi Warnas.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin Bapak, ada saya dari dulu itu bercita-cita Pak, begitu kuatnya figur Bapak di kepemimpinan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tadi Bapak menyampaikan cukup banyak mengenai bagaimana cara Bapak membranding, terus memperjuangkan sehingga Banyuwangi bisa berada pada posisi seperti sekarang ini. Satu yang ingin saya tanyakan Bapak, begitu banyak masalah yang Bapak hadapi selama Bapak melakukan berbagai terobosan. Bagaimana cara Bapak memanajemen diri Bapak? Namanya manusia satu saat kan mesti ada kalanya kita merasa powerless atau down gitu ya Pak ya. Bagaimana caranya Bapak bisa memanajemen diri Bapak menghadapi begitu banyak masalah, sementara di sisi lain Bapak masih terus bisa membuat terobosan yang inovatif dan produktif. Mohon Bapak bisa menyampaikan sehingga itu bisa menjadi inspirasi bagi kami, karena seringkali pemerintah Kabupaten Banyuwangi Pak sebagai ASN kadang menghadapi masalah sedikit, kita sepertinya energinya sudah habis untuk menghadapi masalah itu, sehingga mengalihkan fokus dan boro-boro untuk tetap produktif melakukan inovasi, kadang rutinitas kita saja sudah bisa terganggu gitu Bapak. Terima kasih banyak atas yang diberikan kepada kami Bapak. Saya secara pribadi merasa beruntung bisa berada di DKD ini menjadi saksi dari kepemimpinan Bapak yang begitu jarang. Terima kasih sekali Pak Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nani ini salah satu dari beberapa orang yang IP-nya dulu dengan Pak juga seleksinya dulu Pak, masuk menjadi PNS ya dengan seleksi yang ketat dulu Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan. Ya, makasih. Ini baru ada PNS nanya gini ke saya. Jadi gini, saya jadi bupati ini tidak berpikir ini pekerjaan buat saya, tapi ini juga pengabdian. Yang kedua, setiap jabatan saya harus membuat legacy. Dan setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa tantangan itu jadi peluang? Sampai dengan dulu begitu saya masuk Banyuwangi, kemiskinan Banyuwangi 20%. Kenapa Banyuwangi miskin? Kita cari, oh ternyata karena hutan dan kebun kita terlalu besar, maka hutan kebun menjadi kantong kemiskinan, dan juga di sepanjang pantai. Nah, ini bagaimana ini jadi peluang dan seterusnya. Jadi ide itu penting, harus dari banyak baca. Maka baca itu penting. Yang kedua dari teman. Salah teman kita bisa tambah pintar, bisa tambah bodoh. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka oleh karena itu injeksi pikiran dari teman jadi penting. Kedua baca buku. Yang ketiga ada target kita. Mau apa? Kita mimpin mau ngapain? Kan kita menjabat terbatas. Nggak bisa selamanya. Kita harus punya target. Saya jadi bupati harus punya target. Karena ini kampung halaman saya. Ini di mana tempat saya lahir. Maka saya harus bikin sesuatu. Kenapa? Misalnya waktu saya harus ada bandara, saya pulang waktu itu kampanye waktu ke DPR dengan istri saya itu, saya ketinggalan kereta harus angkat-angkat koper ke Bungurasi, naik bis malam-malam jam 1 malam, angkat koper, nggak bisa ke Banyuwangi, turun di Jember karena bus patah sampai Jember. Ngenes rasanya. Saya bilang ke istri saya, Bu Ibu, Dek, nanti kalau saya jadi bupati kita buka penerbangan. Wah, padahal ya, gitu aja. Kita harus yakin. Loh, kalau kita nggak yakin, gimana anak buah mau yakin? Coba kalau saya pidato, pernah nggak saya nggak yakin? Nggak bisa. Kita harus meyakinkan anak buah. Dan setelah itu kita eksekusikan gitu, Pak Ari. Bayangkan, saya punya target program strategi saya, bandara harus beroperasi. Gimana caranya? Dan saya sudah ambil keputusan. Beroperasi tidak boleh dengan subsidi. Karena orang naik pesawat itu orang kaya. Maka Banyuwangi tidak boleh masuk. Jember disubsidi mati. Aceh, Sabang disubsidi nggak berkembang. Saya tidak mau subsidi bisnis to bisnis, dan alhamdulillah bisa jalan. Tapi ini selain ikhtiar, saya sering doa. Maka anak yatim itu penting. Hampir setiap kegiatan saya pakai anak yatim. Kenapa? Saya nyogok Tuhan. Udah jelas di hadis. Kata Rasulullah, anak yatim itu hanya jaraknya kecil sekali, dekat sekali antara kanjeng Nabi sama Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak menolak doanya orang yang lewat anak yatim. Nah, katanya harus dekat sama orang yang Pak Ari paling ikut semua harus telepon ajudan nanya jadwal kan gitu. Kita ini ketemu Tuhan udah jarang, ibadah nggak jelas, kira-kira gitu kan, telat terus. Dia sudah lewat anak yatim. Semua agama menyatakan bahwa dekat dengan anak yatim itu dekat dengan Tuhan. Maka kita baca santunan yatim.
Yang kedua, saya baca sholawat. Dalam keyakinan umat Islam, orang yang baca sholawat akan diterima oleh Allah. Yang lain ibadah itu harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas ditolak sama Allah. Ada satu ibadah yang meskipun riya diterima, apa? Baca sholawat. Nah, maka setiap hari baca sholawat, meskipun orang wa anna sholawat, nggak apa-apa, yang penting sholawat. Nyanyi-nyanyi juga nggak apa-apa, masa sholawatan nggak boleh? Terus bosen aku sholawatan, loh padahal dia loh nyanyinya Rosa diulang-ulang ya kita bosen. Oh nyanyinya Rosa aja diulang, masa sholawatan diulang-ulang di komplain kan gitu. Nah itulah, jadi memadukan antara ikhtiar. Bagaimana kalau kita sedang banyak masalah, setiap orang ada masalah. Saya kembalikan ke yang di atas, bahwa dalam hidup ini pasti ada takdir. Takdir itu tidak bisa diubah, hanya dengan ikhtiar dan doa dan sedekah. Termasuk ketika nanya, Pak Anas kok istrinya jadi bupati? Tidak ada rencana. Daftar di partai politik pun tidak. Ibu bahkan daftar di parpol pun tidak. Tiba-tiba dikasih rekom. Saya lihat ini takdir. Kalau nggak takdir nggak bisa jadi. Nah, ini takdir, dan tinggal gimana takdir itu supaya berjalan dengan baik harus dibarengi dengan ikhtiar. Maka ketika ada masalah, percayakan ini bagian dari takdir. Tapi jangan menyerah dulu. Nah, sehingga dengan begitu, dengan ikhtiar, insya Allah ya, pekerjaan kita akan bisa produktif. Saya kira ini, jadi banyak sedekah, punya target, kemudian doa sama di atas. Yang menentukan nasib kita kan bukan orang lain, yang menentukan nasib kita kan ya atas. Ya, orang lain boleh ngomelin kita, tapi kata pangeran nih kamu naik pangkat tetap naik pangkat, ya gitu kan. Nah, meskipun kita hebat orang itu nggak naik pangkat nggak bisa karena pangerannya nggak boleh. Nah setelah itu kita harus qanaah, menerima bahwa apa yang kita jalani ini bagian dari yang terbaik. Udah bahagia, wajah kita tetap awet muda. Kalau enggak cepat tua kita ngadepi orang Banyuwangi, salah terus gitu. Ini salah, baca Facebook salah, bisa setruk jadi bupati di Banyuwangi. Nah, saya kira ini, jadi sekali lagi itu saya kira dari saya, terima kasih, jadi ikhtiar, doa dan bersyukur. Saya kira cukup ya, jangan pertanyaan lagi, cukup. Iya, ini saya terima kasih. Saya banyak kalau ke dinas pertanian itu, saya senang karena buahnya juga kredibel. Malah dibanding pendopo lebih kredibel di pertanian. Saya kira ini ya, terima kasih, matur nuwun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini saya tanggal 17 selesai dan saya ada tempat baru yang saya kemarin bingung memilih, saya minta diistarokan kepada beberapa kiai karena tempat ini juga bagus semua, tapi kan mata kita pendek untuk melihat. Kadang yang baik menurut kita belum tentu baik buat masa depan dan Allah SWT. Dan alhamdulillah berkat doa orang Banyuwangi kami bisa seperti sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk lagi untuk tangan. Silakan